Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'adzim ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhlina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang romana orang merem semalam nih. Repot aja repot. Sehingga tetangga kita ngomong, kayaknya ini udah mudah semalam, sebab repot aja kelihatannya ya, padahal mah baru entar malam. Maka mudah-mudahan semua yang diupayakan akan Allah tahu, maka mudah-mudahan yang diusahakan Allah ganti yang terbaik. Apa-apa yang diniatkan Allah kabulkan, orangnya disehatkan, tamunya dihadirkan, dan tentunya kita mudah-mudahan seluruh yang mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha sudah selesai. Maka masuk kepada babus subadiyuh, bab yang ke-7 halaman 50. Ketemu ya. Ya. Kita bacakan Fatihah untuk diri kita. Allah berikan dan terus Allah limpahkan hidayah maunah untuk kita terus girang dengan memperingati hari lahirnya baginda kita Rasulullah. Girang masih kita diberikan kesempatan beribadah, girang masih kita dibangunkan pagi hari ini dalam iman dan takwanya. Maka mudah-mudahan seluruh hajat kabul kita diwujudkan Allah Subhanahu wa taala.
orang tua kita yang masih ada, Allah berikan kesempatan panjang umur dan lebih lama bahagia di dunia dengan akhiratnya, dan mudah-mudahan dibahagiakan akhirat kelaknya. Dan seluruh wakil orang yang berdiri dengan masjid Jami Al-Mujahidin ini yang sehat, Allah berikan kesehatan panjang umur, yang mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang di sisinya, termasuk muallifil kitab, penulis kitab Nasaihul Ibad, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tangara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, anallaha yataghammadihur rahmah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada beliau dan Allah berikan kesempatan buat kita wafat menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila ruhi al-marhum sumal marhumah sumal marhum sumal marhumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab yang ke-7. Kamu ya. Wa fihi 'asyratu mawa'izin. Ada 10 mau'izah, di dalamnya ada 10 pesan. Yang 5 itu akhbar, yang lain asar. Akhbar berarti apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi lakukan, keputusan yang Nabi putuskan sampai kepada umatnya, termasuk kita, umat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Yang lain asar. Asar ini identik apa yang ditinggalkan oleh para sahabat, orang yang bertemu Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, dan wafat dalam keimanan bersama Nabi. Kalaulah orang yang gak beriman kepada Nabi, wafatnya tidak juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi Allah ringankan azab kuburnya, likulli yaumil isnin, setiap hari Senin. Beriman enggak, mati juga enggak beriman, tapi azab kuburnya diringankan setiap hari Senin. Kenapa demikian? Karena memang fa'atakohu, dia membebaskan orang yang mengabarkan bahwa Rasul sudah lahir. Padahal orang ini juga masih saudara babanya, jadi masih adik abang sama babanya. Ayahanda beliau, baginda kita Rasul Abdullah, itu punya abang, ya. Abangnya berarti Abu Gosok, Abu Lahab, ya. Maka beliau meskipun tak beriman, tapi setiap Seninnya diringankan azabnya karena senang dengan kehadiran baginda kita Rasul. Apalagi kita yang sejeg-jegan dari hari hari Jumat udah ada tenda, ya kan? Maka mudah-mudahan girangnya berlipat-lipat, bukan cuma Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apalagi di Sabtu. Mudah-mudahan sampai malam kita tetap girang kepada datangnya Maulid baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah sahabat Rasul,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabdanya sering kita dengar sebetulnya, cuman kadang-kadang kita lupa ngurutinnya. Sebab kalau udah bagus subaniyu berarti bab ketujuh. Lumayan nih kalau bab ketujuh rada banyak, beda sama sebelumnya 6, beda sama sebelumnya 5, beda sama sebelumnya 4 dan seterusnya. Syukur alhamdulillah bab ketujuh ini pesannya cuma 10. Pesan yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun. Apa itu sab'atun? 7, kan wahidun 1, isnaini, salah satun, arba'atun, khamsatun, sab'atun, sitatun, sab'atun berarti 7. Sab'atun nafarin, ada 7 golongan, ya. Yuzilluhumullahu, Allah berikan naungan, tahta zillihi, di bawah naungan Allah. Kapan? Yauma la zilla illa zilluh, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan tempat ngaub. Panasan kita kan ngaub tuh, kehujanan kita ngaub juga. Ini edeng-edengan kita, aub-auban kita, aub-auban tuh edeng-edengan kita. Itu dikasih Allah cuman buat 7 golongan. Yang aub-auban ini enggak dikasih kecuali 7 ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang 7 ini. Amin ya rabbal alamin. Apa saja? Yang pertama di bawahnya itu ada dalam kurung imamun adilun. Ya, imamun adilun. Imam yang adil, ya. Imam yang adil. Ada orang namanya adil imam, bukan imam adil tapi adil imam. Apakah sama imam adil sama adil imam? Beda ya. Fufu fafa sama papa fufu juga beda. Fufu papa fufu beda. Begitupun dengan adil imam dengan imamun adil. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan adil imam, sebab adil imam ini juga namanya masyhur, terkenal. Bukan adil imam yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah imamun adilun, imam yang adil. Imam adil itu bagaimana? Wa huwa kullu man nazara fi syai'in, adalah orang yang melihat sesuatu itu bukan pada perspektif dirinya, bukan pada takaran pribadi. Kalau udah jadi pemimpin, kalau udah jadi imam, maka cara berpikirnya bukan pribadi, tapi cara berpikirnya adalah min umuril muslimin, adalah maslahat muslim yang banyak. Tentang suaranya enak jadi imam kan nggak bisa nurutin suaranya dewekan gitu. Allahu Akbar, suaranya enak buat kalau ngaji. Begitu lagi sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak bisa, karena makmum juga butuh kondisi yang tepat. Mau dibaca panjang Al-Baqarah ayat rakaat pertama,
Nah, kalau Al-Baqarah berarti kan 2,5 juz. Rakaat pertama 2,5 juz. Maka Nabi sering kalau begitu mau jadi imam itu ngelihat ke belakang dulu. Stau, luruskan. Fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf kesempurnaan salat kita. Sambil dilihat alisobiyin, apakah ada ibu-ibu yang kira-kira bawa anak? Kalau yang mujahidin mah aman, ya nggak ada yang bawa anak, yang ada bawa nenek-nenek semua ini. Iya, berarti aman. Ya kan? Yang kedua, al-hajah. Apakah ada orang yang kelihatannya punya kepentingan? Subuh-subuh udah pakai jas, subuh-subuh udah pakai dasi, berarti kan dia mau kawin lagi nih. Ya. Berarti jangan lama-lama, karena ada orang yang udah buat banget mau kawin. Ya. Apalagi mungkin di depan ada orang dagang, kadang ada yang bawa kembang, ya, bawa dagangan, bawa yang lain-lain. Ya, kita kalau jadi imam udah banyak berarti dagangan di depan. Udah banyak orang yang udah mau pergi nyari nafkah, berarti jangan lama-lama. Nah, itu namanya imam yang berpikirnya bukan perspektif sendiri, tapi imam yang kemudian berpikirnya ada umuril muslimin. Ya. Maka kita pengen benar ini, mudah-mudahan apapun yang terjadi ke depan, ya siapapun dan bagaimanapun nantinya Allah punya kuasa, mudah-mudahan yang dipikirkan oleh pemangku jabatan bukannya urusan pribadi, tapi menurut Imam Nawawi pemimpin itu adalah ala umuril muslimin, yang pikirannya itu adalah maslahat orang mukmin yang banyak. Minal wilati wal hukam, baik itu urusan hukum maupun urusan kekuasaan. Ini satu. Jadi imamun adilun, imam yang adil. Maka RT kita, ya, RW kita, ya mudah-mudahan Allah berikan bimbingan hidayah maunah sehingga terus bersama-sama kita di Masjid Jami Al-Mujahidin. Karena udah, kalau RT udah masuk masjid, RW masuk masjid, insya Allah itu bagian dari imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Syab, anak muda, nasya'a, dia tumbuh fi ibadatillahi ta'ala, dalam ibadah kepada Allah. Oh, berarti anak muda doangan dong. Yang di luar anak muda, ini anak muda apa orang tua? Ini muda semua. Dari mana kita tahu muda semua? Yang namanya syab, anak muda itu sampai ila sitin, sampai 60. Makanya Nabi diprediksikan wafatnya masih muda. Karena sitin itu 60 itu bisa lebih 60-an. Jadi kalau bahasa sitin itu 60-an. Rasul wafat 63. Hitungannya masih muda. Berarti ini orang muda semua ini. Nggak ada yang tua di sini. Kapan dia tua? Inda dauril murahaqah, ketika dia udah mulai kebanyakan nyisir. Asal ada kaca, beresin rambut aja, ya kan. Terus bininya ngomong, ya kan, tumben rapi banget, wangi banget. Ya. Kata lakinya, biasanya tak pakai minyak wangi, itu men pakai minyak wangi, itu berarti udah mulai tua. Tapi kalau dia nggak pakai minyak wangi, nggak ngerapiin rambut, itu berarti masih muda. Berarti di sini muda semua nih, nggak ada yang tua.
Adapun kalau rambut mulai berubah, ada yang putih, itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, kesempurnaan Rasulullah. Ternyata Rasul juga punya uban. Jadi kalau rambut kita udah nggak hitam lagi, bukan karena kita tua, bukan, tapi karena wasta'ala syaibar, karena Allah kasih cahaya surga. Jadi yang udah punya uban udah punya cahaya surga. Maka yang belum punya uban buruan ubanan. Biar dapat cahaya surga. Jadi bukan kalau putih rambutnya, bukan, itu mah cahaya surga. Maka bersyukurlah, satu, kita belum demen nyisir nyuluh di depan kaca, belum demen pakai minyak wangi mulu kemana-mana, ya kan? Itu artinya kita masih belum tua. Yang kedua, kita udah ada ubannya, itu berarti kita bukannya tua, tapi ada tanda-tanda cahaya surga. Begitu di bab kedua disebutin terkait urusan ubannya Rasul. Ya, karena Rasul ubannya ada berapa? Nggak banyak. Ya, kata Imam Tirmizi itu aksaruhum, paling banyak 20. Karena Abu Hurairah pernah ngitung gitu. Makanya ibu-ibu besok entar dah habis subuh kan ada rebahan tuh, itu dihitung uban lakinya. Ubannya hitung. Kalau masih di bawah 20 aman. Ya. Kalau udah di atas 20, wah ini kebanyakan cahaya surganya ini. Ya. Makanya ibu-ibu kan biasa punya semir tuh, semir sepatu. Boleh nggak disemir rambutnya? Boleh. Nabi aja nyemir, Abu Bakar nyemir. Ya. Tapi nyemirnya nggak boleh warna hitam. Ya. Ntar boleh nih malam kan maulid nih, yang rambutnya merah putih boleh warnain warna ungu. Biar gampang nandainnya, rambutnya ngapa ungu, panitia. Ini jenggotnya pada pokoknya asal rambutnya pada ungu, jenggot pada ungu, itu panitia maulid. Ya, sebab cuma dia yang bisa rambutnya ungu. Ya. Boleh warna ungu, boleh. Yang penting nggak boleh hitam. Jadi kenapa disebut syab? Ya, karena ibtida umruhu fiha wa jalasa wa rakhasa. Syab itu, muda itu disebutkan karena banyak permasalahan problematika ibadah. Kalau kita masih mendapatkan problematika ibadah, berarti kita syab. Kalau kita mulai ngerasa kaki nggak enak, kemudian kita belonjol, berarti kita syab, menemukan banyak problematika ibadah. Ya, kamar mandi di bawah udah dibuang semua. Tapi begitu wudhu kayak ada yang keluar lagi, ser. Ya, berarti itu problematika ibadah. Itu artinya kita masih muda. Kecuali udah nggak berasa, itu namanya udah dol. Tiba-tiba basah, itu dol berarti. Tiba-tiba enggak, gua nggak kentut, tapi baunya bau setan loh. Berarti udah dol. Kalau udah dol itu berarti bukan syab, ya, bukan anak muda. Kalau kita masih berasa perutnya sakit, masih berasa kayak ini itu, ibadah itu kayak ada masalah dalam tubuh kita, maka itu kita masih syab. Ini dua, ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, tubuhnya dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun zakarallahu khaliyan. Ada orang ingat kepada Allah khaliyan. Khaliyan itu dewek-dewekan, sepi, nggak ada orang. Fafadat ainahu,
kemudian air matanya keluar, ya, tiba-tiba nangis, ya kan? Kenapa nangisnya? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Air mata yang kemudian keluar air mata, mata yang keluar airnya itu adalah ainani la yamassuhumun nar. Dua mata ini kalau keluar air, nangis atau keluar air mata, itu adalah tanda mata yang la yamassuhumun nar, tidak bakal kena siksaan api neraka. Maka bersyukurlah yang masih bisa nangis, ya. Kalau udah nangis nggak keluar air mata, besok bawa semprotin matanya biar keluar air mata. Jadi kalau misalnya laki kita nangis atau bini kita nangis, ya bapak-bapak bininya nangis, udah jangan bingung, ya, apalagi habis nangis merengket, ya, bukan sakit, bukan, jangan dibawa ke dokter. Kalau habis nangis badannya merengket dibawa ke dokter, itu pulang dari dokter makannya tambah banyak biasanya. Kalau udah habis nangis ngerengket, nggak usah jauh-jauh, bawa kebayoran baik, ya, bawa kebayoran, bawa ke Cipadu, ya, asal ngeliat yang kuning-kuning juga dia masih sembuh sendiri, ya, jangan dibawa ke dokter, ya. Bawa ke tukang emas selesai udah, ya. Kalau enggak bawa ke Puri Beta, ya, besok atau ntar malam AMD habis mulai bawa ke AMD, ya, aman insyaallah, sehat lagi dia. Ini artinya bahwa kalau ada orang nangis jangan kita bingung. Ini kadang-kadang kita anak mondok, ya kan? Anak yang nangis semuanya nangis. Padahal dia lagi latihan nangis, biarin. Apalagi dia punya teman nengokin, anak lu nangis mulu nih, gitu kan? Biarin, itu nangis lagi latihan. Kenapa? Air yang keluar dari matanya itu yang membuat la yamassuhumun nar, tidak terkena siksa api neraka. Biasanya kalau udah yang tua, ya itu matanya kering. Lagi-lagi kalau mata kita masih ada airnya, berarti kita masih muda. Ntar coba deh colok-colok dikit, keluar air mata enggak? Kalau keluar air mata berarti masih muda, dan mudah-mudahan keluarnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berapa tuh? 3 ya. Yang keempat, ya, rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi. Orang yang hatinya muta'alliqatun, ya, itu anuan yang apa nih, hijab kita nih, edeng-edengan kita kan bisa begini karena nyangkut. Muta'alliqatun itu artinya nyangkut, terpaut dengan apa? Bil masjid, dengan masjid. Dari mana kita tahu hatinya terpaut dengan masjid? Terusannya, ya. Mana itu terusannya? Idza kharaja minhu hatta yamuda. Tandanya hati terpaut dengan masjid, idza kharaja, kalau keluar dari masjid, ya, hatta yamuda ilaihi, sampai dia balik lagi ke masjid, itu qalbuhu syadidul hubbi wal mulazamati bil jamaati. Hatinya kayaknya pengen balik lagi dan pengen terus bersama dengan orang yang ada di masjid. Artinya kalau kita udah keluar masjid ada rasa pengen balik lagi, itu berarti hatinya udah muta'alliqatun bil masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Kalau balik lagi, iya, udah sampai rumah kayaknya orang ada gas, mati gas, balik lagi, nah itu beda lagi berarti.
di rumahnya nggak ada gas, ya kan? Begitu balik lagi kemarin jadi ngopi, jadi ngeteh, ya. Bukan karena kopi dan tehnya, ya, tapi kayaknya emang enak, kayaknya kita pengen ketemu, ya kan? Paling kagak kita bisa lihat ada tenda, paling kagak kita bisa lihat udah aman, paling kagak kita bisa lihat apa yang kurang. Ini menjadi bagian qalbuhu muta'alliqatun bil masajid. Kemudian yang kelima, warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Orang yang bersedekah dengan sedekah, ya, fa'akhfaha, dan dia menyembunyikannya. Sedekah di sini sedekah tatawwu. Jadi sedekah itu ada dua. Di sebelahnya dilihat tuh. Abis warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Sampingnya shadaqatun tatawwu'i. Nah, orang yang bersedekah fa'akhfaha, dia menyembunyikan sedekahnya. Ini artinya sedekah yang dimaksud adalah sedekah tatawwu, sedekah yang tidak wajib, bukan sedekatun wajibah, bukan sedekah yang wajib. Mana sedekah yang wajib? Zakat. Nah, zakat ini harus kemudian disampaikan, diumumkan, agar orang kemudian mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya zakat itu kewajiban. Maka suka diumumin, ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Tapi kalau sedekah yang lain, sedekah yang bukan zakat, maka dia fa'akhfaha, disembunyikan, ai kata mahaminan nas, sehingga orang lain nggak tahu kalau dia sedekah. Tiba-tiba airnya yang tadinya aqua gelas jadi aqua botol. Nah, itu berarti nggak tahu siapa yang ngasih, fa'akhfaha, disembunyikan. Itu namanya orangnya termasuk yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam ya'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sehingga tangan kanan itu sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Artinya bahwa tangannya aja nggak tahu, apalagi orang lain. Ini yang kelima. Yang keenam, bawahnya warajulani tahaba fillah, ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Fajtama'a alayya dalika waftaraqa alayhi, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Dua orang ketemu, kumpul karena Allah dan pisah karena Allah. Maka apapun yang kita lakukan, kalau kita demen, demennya karena Allah. Kalau kita nggak demennya karena Allah. Sama mantu demen, apalagi sama calon mantu, ya. Calon mantu kita demen, misalnya demen karena Allah. Kenapa demen? Kita dijawab pertanyaan kita, ya. Kerja di mana sekarang, ya. Di BUMN, ya. Ya. Tapi bagian distribusi, ya. Oh, berarti Pertamini, ya. Berarti warung Madura dia punya, ya. Oh, warung Madura, karena dia BUMN bagian, ya, warung Madura. Di mana kerjanya? Di Kementerian Perhubungan, ya. Kalau dilihat jaketnya hijau, benar, ya, berarti dia memang kerja di Kementerian Perhubungan, ya. Itu artinya bahwa itu yang bikin senang. Oh, kalau ngobrol gimana, ya kan, alhamdulillah udah dekat sama orang perhubungan, ya.
maka senangnya karena senang dianya, senangnya karena Allah. Kesel kita sama dia, bocah nggak dibawa pulang sampai malam, asal dianterin udah, orang jangan dimaki-maki. Kalimah di jalanan banyak empes, kalimah di jalanan hujan, kalimah di jalanan karena banyak maulid, jalanan ditutup. Jadi maghrib belum nyampe, asal tuh bocah nyampe udah, bocah masukin, orang jangan dimaki-maki. Ya, itu artinya bahwa hatinya ini, ya kan, dia memang senang karena Allah, benci juga karena Allah. Terakhir, warajulun da'asu imra'atan dzata jamalin. Ada orang yang dipanggil, diajak, ya, laki-laki diajak perempuan, faqala, dan dia menyatakan, ini akhafullah ta'ala, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena asbabnya itu ada orang senang sama perempuan, di SMS, ya kan, nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Akhirnya suatu ketika, ya, perempuan ini kemudian, boleh nggak dibayar? Boleh, tapi dengan satu syarat, ittaqillah, ya. Ketika berdua bertakwa kepada Allah, kan repot, ya, berdua tapi bertakwa kepada Allah. Inilah disebut dengan laki-laki diajak perempuan kapanpun dimanapun, faqala inni akhafu, maka dia menyatakan aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, sehingga Allah berikan kita ma'unah, pertolongan dari apa yang kita harapkan, termasuk hajat dan niat kita malam hari ini. Allah berikan yang terbaik, dan semoga semuanya lancar, orangnya sehat, acaranya berkah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana ya Allah, bi zikri maulidi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa taqarraba ilaina ya Allah min qaulin fi'lin ila jannatika na'im. Subika ya Allah masta'adahu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qaulin aw amalin ta'abbada ilaina minan nar ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal bihi muradana bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa zikri qabri Rasul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa ridho laman ma'ahum bil maki wal ma'la ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bil iman wasabitna ya Allah bil tauhid, wasabitna ya Allah bil ma'rifah, wasabitna ya Allah bil istiqamah, wasabitna ya Allah bil istiqamah, wasabitna ya Allah bil istiqamah bi hubbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khdim lana bi husnil khatimah, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Munasib taqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.